Sampai di hotel Madinah, sama seperti tadi, bagikan kunci kamar, masuk kamar masing-masing, koper bawa ke kamar masing-masing, istirahat. Ini sampainya kurang lebih waktu Isya. Waktu Isya. Kalau pas sebelum Isya, masih bisa Isya berjamaah, kita ambil kesepakatan dulu. Mau Isya di hotel apa di masjid? Di hotel apa di masjid? Semangatnya sekarang di masjid. Kita lihat nanti. Ya, baik, kalau mau di masjid bareng-bareng. Hari pertama di Mekah, di Madinah selalu penuh kebingungan. Hotelnya baru, lingkungannya baru, masjidnya baru, jemaah sekalian. Apalagi di Madinah, pintu perempuan sama pintu laki-laki terpisah. Maka jemaah sekalian, kita selalu ingat patokan kita gerbang berapa? 25. 25 atau 21? Ah. Madinah di 17. 17. Pintu gerbang 17. Nanti yang perempuan ke sebelah kiri, yang laki-laki ke sebelah kanan, misalnya seperti itu. Ya, tapi posko kita di gerbang 17 misalnya seperti itu. Mas sekalian ya. Jadi nanti bareng-bareng semuanya, ya. Kalau mau Isya di masjid, ditunggu sama Pak Haji Firman. Yang mau Isya di masjid, kumpul di lobi jam 7 misalnya. Waktu Isya jam 8 atau jam setengah 8 kita kumpul nanti ya. Kumpul, setelah itu, setelah beres-beres, bersih-bersih, barulah kita ke ke masjid sama-sama aja mas sekalian. Oke? Setelah itu balik ke hotel, makan malam, istirahat. Istirahat ya. Yang mau nanti qiyamul lail, janjian sama Pak Haji Firman. Janjian. Pak Haji yang mau qiyamul lail nanti bangun jam berapa? Kumpul jam berapa? Biasanya sama pas azan pertama. Ya, yang laki-laki nanti karena ini masjid baru Pak, ya, nanti dikasih tur singkat sama Pak Haji Firman. Sama kalau yang perempuan sama Bu Haji Lona, dibawa masuk ini loh, Bu, ini area perluasan yang kedua, ini area perluasan yang pertama, ini sekarang nih area asli Masjid Nabawi. Nanti Pak Firman yang tahu, ya. Kalau nggak tahu, bohong. Tahu insya Allah jemaah sekalian ya. Jadi jemaah sekalian tadi kasih tahu, ini makamnya Nabi. Di belakangnya ada sufah, ada halis sufah jemaah sekalian. Ada tempat biasanya Imam Bukhari, Imam Abu Hurairah belajar di situ. Anas bin Malik belajar di situ jemaah sekalian. Ya, ini di sini tempat diceritain sama Haji Firman. Yang perempuan juga sama Bu Haji Lona nanti insya Allah ya. Sholat subuh berjamaah seperti biasa, sarapan. Habis sarapan, saya harap Bapak Ibu semua sudah mandi, langsung kumpul di lobi. Mau kemana Bang Kevin? Ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya, dua orang mertuanya, dua orang yang paling baik di umat ini jemaah sekalian, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jemaah sekalian, ziarah kita jemaah sekalian. Setelah itu ziarah ke Ahlul Baqi. Orang-orang dimakamkan di pemakaman jemaah sekalian. Ziarah ke makam Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, ke Ahlul Baqi, dan setelah itu ke museum. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan, keterangan dari mahasiswa Universitas Islam Madinah ya. Di Museum Al-Quran, Bapak Ibu nanti akan mendengar pencerahan-pencerahan tentang Al-Quran jemaah sekalian. Setelah itu kita duha. Sholat duha masing-masing ya. Yang mau ke Raudhah, laki-laki nanti dipimpin sama Pak Firman atau sama anak buahnya beliau. Diatur jamnya, mau siang atau sore atau malam, nanti diatur. Kalau diatur dari sekarang, nanti Bapak Ibu lupa. Nanti diatur dari pas di sana aja, ya. Yang perempuan ada pembimbingnya, ada ustazahnya, atau nanti sama Bu Haji Lona juga bisa ke Raudhah. Biasanya malam-malam, ibu-ibu. Dan diingat Bu, Raudhah tempatnya doa. Nggak ada keharusan harus sholat. Dipahami ya? Kalau udah masuk Raudhah susah, di depan sempit, jangan paksain sholat. Di Raudhah tempatnya angkat tangan, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Di Hijri Ismail baru sholat. Ini terbalik kadang-kadang jemaah sekalian. Di Raudhah sempit paksain sholat, nggak, keliru. Di Raudhah kalau nggak bisa sholat angkat tangan. Ya Allah, begini berdoa. Udah longgar, udah luang, Allahu Akbar, sholat. Sesuai waktunya ya. Kalau malam-malam bisa tahajud, pagi-pagi bisa duha, siang-siang bisa sholat sunnah mutlak. Ya, ini maksudnya silakan diatur jamnya aja. Ya, tapi ingat di Raudhah utamanya berdoa, bukan sholat. Kalau bisa sholat silahkan.
Saya nggak larang ya. Kalau bisa sholat silahkan. Kalau nggak bisa sholat jangan dipaksakan. Ingat, ibadah itu Pak Bu nggak cuma hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Kita mau sholat sunnah tapi nyeruduk orang, nginjek tangan orang, haram, nggak boleh jemaah sekalian. Oke? Ya ingat, raudhah tempatnya berdoa dan bukan tempatnya sholat. Tapi kalau mau sholat silahkan. Tapi prioritas utama doa jemaah sekalian. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian hari ketujuh acaranya berarti mas kalian selebihnya masing-masing. Ini nih hari ketujuh yang mau belenjong silahkan. Tahu Pak belenjong? Belanja. Ya, bahasanya ibu-ibu belenjong. Ya, yang mau belanja silahkan. Udah boleh dipersilahkan. Ya, kalau nanti takut nggak bisa bahasa Arab, minta anak buahnya Pak Firman temenin. Ya, tawarin, boleh. Ya, mau nawar sampai berantem silahkan. Ya. Mau nawar sampai ribut juga ya. Ini mas sekalian. Kemudian ingat 5 waktu tetap di masjid. Hari ke-8 kumpul di lobi dalam keadaan berwudu. Hari ke-8 pagi-pagi kumpul di lobi dalam keadaan sudah berwudu. Untuk apa Bang Kevin? Kita ambil pahala sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala 1 kali umroh. Subhanallah jemaah sekalian. Oke? Jadi jemaah sekalian, diperingatkan sekali lagi, hari ke-8 ini, hari Selasa 5 Februari ini, pagi-pagi kita mau ziarah dalam keadaan sudah berwudu. Bang Kevin pas jalan bocor, kentut sedikit. Kalau kentut sedikit batal nggak sih? Ya batal lah. Ya, kentut sedikit. Nggak pakai sedikit, namanya kentut. Batal jemaah sekalian, ya. Nggak apa-apa. Yang penting sudah wudu dari rumahnya, sudah ijtihad kita, sudah berusaha. Nanti di sana wudu lagi, nggak masalah jemaah sekalian. Insya Allah tetap berdapat pahala 1 kali umroh. Ya. Sama-sama terus. Yang laki-laki ikutin Pak Haji Firman, yang perempuan ikutin Bu Haji Lona. Ikutin, pembimbingnya masing-masing ada, ya. Nanti kan ada ketua rugunnya juga ya, ada ketua rugunnya juga nanti saling bantu jemaah sekalian, ya. Kemudian ingat nanti bikin posko, kalau hilang balik ke posko lagi, kalau kesasar balik ke posko lagi, jangan cari kemana-mana ya. Ziarah habis ke Masjid Kuba, ke Jabal Uhud, ke kebun kurma. Nah di kebun kurma ini Bu, di kebun kurma ini ya, masya Allah ya udah 1 jam lebih. Ya, sebentar lagi selesai insya Allah. Di kebun kurma ini jemaah sekalian, Bapak Ibu belinya jangan yang remeh-remeh, jangan yang ada di sini. Beli coklat yang banyak. Sejujurnya, Pak saya katakan ya, coklat yang kiloan itu bikin sakit gigi. Yang di rauk itu bikin sakit gigi. Kalau mau coklat yang bagus sekalian. Dan target kita ke sana bukan beli coklat, beli kurma-kurma yang nggak ada di sini. Apa aja jemaah sekalian? Kurma ajwa. Yang kedua kurma rutop. Ajwa ini Bu untuk ibu hamil usia 1-8 bulan. Kurma rutop usia 8 sampai melahirkan. Kata Nabi SAW, berikanlah kepada istri-istri kalian kurma-kurma bagi ibu hamil. Untuk apa? Laksana nanti anak yang dalam kandungan menjadi anak yang penyabar dan sopan santun. Mas kalian, bukan kelapa muda Bu. Ajaran Nabi bukan kelapa hijau. Minum kelapa hijau biar anaknya putih. Anaknya putih kalau kurang ajar, ya, biar bisa bersabar, biar bisa sopan santun. Makanin kurma Bu. Istri saya alhamdulillah Bu sekarang sedang hamil usia menjelang 4 bulan. Saya cekokin tiap hari kurma ajwa 7 butir sampai anak-anak, biarin. Namanya usaha untuk anak Mas sekalian. Ya, biar anaknya jadi betul-betul baik dan bagus Mas sekalian. Nanti mau melahirkan ganti kurmanya. Mau melahirkan pakai kurma rutop. Kurma yang basah, yang taruhnya di kulkas, rasanya manis Mas sekalian. Ya, nanti beli 2 itu. Kalau ada tetangga kita segala macam itu ya, beli. Yang ketiga, beli serbuk kurma untuk perencanaan kehamilan. Bang Kevin ngomongnya hamil-hamil mulu. Emang itu masalah kita selama ini Pak. Selalu ada yang nitip masalah kurma muda. Kurma muda nggak bisa dikonsumsi.
Saya kasih tahu, kurma muda Bu nggak bisa dikonsumsi. Yang benar itu serbuk kurma. Serbuk. Cara minumnya gimana? Lihat di YouTube, ada di YouTube. Ada di YouTube. Ya. Jadi yang pertama kurma ajwa, yang kedua kurma rutop, yang ketiga serbuk kurma, yang keempat beli habbatus saudah. Apa? Kata Nabi SAW, habbatus saudah obat semua penyakit kecuali kematian. Minumnya pakai aturan. Bapak ibu beli yang sekilo bisa buat 10 tahun. Wah, lama banget Bang Kevin. Iya, karena buat dikonsumsi sekali Pak, cukup 7 butir sehari. 7 butir jinten Hajar Aswad. Kalau Bapak ibu mau beli yang udah campuran, baca yang Nigella sativa. Itu habbatus saudah. Kalau mau beli yang murni, bisa. Gimana caranya Bang Kevin? Bisa dicampur pakai nasi, bisa dicampur pakai roti, bisa dicampur pakai pisang, bisa pakai madu, silakan. Asal sehari 7 butir. Mas sekalian, habbatus saudah. Ini yang keempat. Ada dua model. Ada yang jinten, ada yang cair. Kita beli yang jinten. Kalau yang cair rasanya rasa ingin marah, cuman nggak jadi. Rasa-rasanya udah berat di tenggorokan Mas sekalian. Ya. Jadi beli yang jinten saran saya. Tapi kalau beli yang cair silahkan juga. Kalau mau beli di toko herbal di sini, namanya Nigella sativa. Ya. Yang kelima, beli madu. Jemaah sekalian, madu ini sumber, kata Nabi SAW, madu itu syifa. Syifa ini bukan obat. Obat itu bahasa Arabnya dawa. Itu obat. Syifa ini penyembuh, jemaah sekalian. Penyembuh, langsung sembuh. Kalau obat bisa kira-kira sembuh, bisa kira-kira enggak. Butuh proses. Madu, penyembuh. Beli madu yang madu hitam. Yang rasanya tawar, agak kepahit-pahitan. Jemaah sekalian. Dari Madinah asli. Agak mahal memang, cuman nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Untuk kesehatan kita pribadi dan keluarga kita. Beli madu jemaah sekalian. Minum teh mulai dari pulang umroh, jangan lagi pakai gula, pakai madu Pak. Pakai madu, jangan lagi pakai gula. Madu subhanallah, madu yang hitam itu nggak bikin gula darah naik, karena rasanya nggak begitu manis. Tapi dia ada manis-manis sedikit tawar lah, ya. Seperti itu. Jadi beli madu yang hitam. Yang keenam terakhir, beli kismis Pak. Kismis. Ini kalau mau ditargetkan beli macam-macamnya di kebun kurma. Kenapa kismis Bang Kevin? Kismis ini rahasia anak-anak kecil di Madinah, di Mekah. Kenapa pada usia kecil dia bisa hafal Al-Quran? Kalau anak kita Pak, cucu kita mau hafal Quran, cemilin kismis, suapin kismis, sambil diajarin. Jangan kismis aja, nggak diajarin abata, yang nggak bisa ngaji. Sambil dia belajar ngaji, suapin kismis. Kalau bosan dimakanin, di jus kismisnya jemaah sekalian. Enak kok, Masya Allah. Ya. Kalau untuk kita, ya, caranya gini. Kalau mau ikutin sunnah Nabi jemaah sekalian, ambil gelas, isi kismis 1/4 gelas, tuangin air, masukin ke kulkas, tutup. Kalau nggak tutup nggak dingin. Tutup. Tutup kulkasnya, pagi-pagi kita taruh, sorenya kita minum. Ini sunnah Nabi SAW, namanya air nabidh. Mas sekalian, air yang rasanya manis, manisnya dari kismis. Ini Nabi biasanya kalau buka puasa pakai ini jemaah sekalian, air nabidh. Kalau nggak ada kismis, kurma rutop di surai-surai seperti itu, dimasukin ke dalam gelas, ditaruh air. Maksimal 3 hari, karena hari keempat dia sudah beralkohol. Ya, itulah ya, berfermentasi. Ada subhanallah ya, habis bahas kencing onta jadi lu masih ya. Hari keempat dibuang, nggak boleh pakai lagi. Tuang kismis yang baru. Ini kalau mau dijadikan minuman mas sekalian. Jadi beli kismis ya, kurma ajwa, kurma rutop, serbuk kurma. Terus apa lagi tadi yang keempat? Habbatus saudah. Yang kelima madu. Yang keenam kismis. Ini semua produk asli Madinah. Kalau Bapak Ibu cari di Tanah Abang ada nggak? Ada, cuman saya nggak jamin mau keasliannya. Saya nggak jamin keasliannya teman sekalian. Ya, jadi cintailah produk-produk Madinah. Ya,
Cintailah produk-produk Madinah jemaah sekalian. Ini kemasannya memang sederhana Bu. Kismisnya paling cuma diplastikin. Habasnya juga diplastikin. Asli apa nih? Asli jemaah sekalian. Ya karena dari Madinah ya. Baik. Itu yang di kebun kurma. Kalau beli coklat mending di Abu Dhabi. Kalau mau beli coklat mending di Abu Dhabi saya bilang. Coklatnya bagus dari Switzerland ya, atau dari Jerman. Ini bagus Pak, nggak bikin sakit gigi ya. Kemudian mas kalian, setelah ziarah ya ke Masjid Qiblatain, Masjid Sabah ya, kebun kurma ini mas kalian, pulang ke hotel, zuhurnya di Masjid Nabawi. Makanya tadi saya bilang kalau pas kumpul di lobi jangan telat-telat supaya zuhurnya dapat di Masjid Nabawi jemaah sekalian ya. Selesai zuhur, nungguin makan siang, asar. Habis asar mulai packing lagi. Kok cepet banget Bang Kafir? Ya namanya umroh Pak. Kalau mau lama haji, ya. Kalau mau lama haji ya, packing lagi. Packing, habis makan malam Bapak Ibu berangkat menuju Jeddah.